Ya, Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa saudara dimanapun saudara berada, saudara mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat kondisi pandemi saat ini, ya kan, banyak orang yang mengalami ketakutan, mengalami depresi, ya, bahkan kehilangan pekerjaan, susah mencari pekerjaan, bahkan hal yang sekecil pun keluar rumah saja merasa takut. Kenapa? Satu, kalau keluar rumah takut kena virus corona. Kalau tidak keluar rumah bekerja mencari uang, mati kelaparan. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar satu firman Tuhan di mana satu bangsa yang kecil dipelihara oleh Tuhan, ya, dipelihara oleh Tuhan dalam perjalanan mereka cukup lama. Tuhan pelihara. Oleh sebab itu, kita buka kitab kita dalam kitab Keluaran pasalnya ke-16 ayat 1 sampai 31. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya tidak akan membaca nanti saudara akan membacanya di rumah sendiri, ya, silakan baca di rumah. Dan saya akan memberikan tema pada malam hari ini adalah tentang bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bangsa Israel juga, di mana bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, di tanah perbudakan, ya, keluar menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka berjalan selama 40 tahun lamanya. Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya, bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka adalah bahwa kalau kita melihat yang pertama, ya, sebentar ya, kalau kita melihat perjalanan mereka dari perikop pembacaan kita pada malam hari ini, lokasi tempat mereka itu di padang gurun, Sin, atau di antara Elim dan Gunung Sinai. Dalam waktu perjalanan mereka selama 1-3 hari perjalanan mereka, itu cukup lama, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Berjalan di padang gurun, ya, yang sangat tidak ada tanaman-tanaman, tidak ada pohon-pohonan, ya kan, hanya gurun di sepanjang perjalanan mereka. Tapi Tuhan, ya, pelihara mereka. Ya, di padang gurun, siapa yang tidak di padang gurun yang sangat sepi, sunyi, pasti banyak orang-orang yang jahat yang pertama. Kemudian pasti ada binatang-binatang buas di sana. Namun apa yang Tuhan lakukan? Tuhan pelihara mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jaga mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kemudian bangsa Israel bersungut-sungut memilih mati dalam perbudakan daripada berjalan selama 40 tahun. Tidak ada detik-detik kehidupan. Tetapi walaupun bangsa Israel bersungut-sungut, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Terbukti, nanti kita akan melihat apa bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel selama mereka berada di padang gurun atau selama mereka berjalan selama 40 tahun lamanya. Ya, kita melihat dalam pembacaan kita hari ini bahwa bukti pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel yang pertama adalah pembebasan dari perbudakan atau keselamatan. Ya. Musa, siapa sih yang tidak kenal Musa, ya kan? Musa ketika Allah memanggil Musa, mengutus Musa untuk pergi ke tanah Mesir untuk membebaskan bangsa Israel, Musa katakan apa? Tuhan, saya tidak pantas, saya tidak bisa berbicara, saya tidak fasih lidah. Kemudian Tuhan apa? Tuhan mengatakan, siapa yang membentuk? Siapa yang memberikan hikmat? Siapa yang memberikan itu semua? Ya, Tuhan. Ya, kemudian Musa memutuskan mengambil bagian untuk taat, pergi melakukan perintah Tuhan dalam kehidupannya, untuk pergi membebaskan bangsa Israel. Dan satu hal yang saudara harus ketahui bahwa Musa
dipakai oleh Tuhan. Dan Musa, ketika Musa melakukan banyak mujizat pada saat dia di tanah Mesir, itu bukan karena Musa, tetapi karena Tuhanlah yang memakai Musa, karena Tuhanlah yang memilih Musa. Oleh sebab itu saudaraku, bukti yang pertama bahwa bangsa Israel mengalami pembebasan dari perbudakan di tanah Mesir. Ya, bisa saudara melihat di ayat yang ketiga, di situ dikatakan, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ya. Pada saat itu bangsa Israel mengalami kelaparan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Mengalami kelaparan, kegelisahan, ketakutan, ya kan? Di padang gurun, di belantara seperti itu, tidak bisa tidak bisa mencari makan, tidak bisa memancing, dan tidak bisa segala macam. Ya. Tetapi kita melihat selanjutnya, apa bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel? Yang pertama. Yang kedua, bukti pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel adalah Tuhan mencukupkan kebutuhan jasmani kepada bangsa Israel. Saya ulang lagi, bukti pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel selama mereka berjalan di padang gurun, ya. Tuhan mencukupkan kebutuhan jasmani kepada bangsa Israel. Menyediakan makanan menyediakan makanan, burung puyuh dan manna, ya. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam tekanan apapun yang kita alami sebagai anak Tuhan, ingat, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Ya, di masa pandemi COVID-19 ini, ya, saya percaya saudara mengalami ketakutan. Namun hal yang perlu saya katakan bahwa jangan ketakutan saudara melebihi seluruhnya atau melebihi kepercayaan kamu kepada Tuhan. Karena apa? Ketika melebihi ketakutan menguasai hidup saudara, maka itu disebut dosa. Dosa apakah yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu yang disebut dosa. Dosa tidak saja mengenai pembunuhan, dosa tidak saja sebagai ketika kita mengucapkan bahasa kotor, dosa ketika kita menghina orang, bukan itu saja, tetapi dosa ketika saudara ketakutan itu menguasai seluruh hidup saudara, itu disebut dosa. Oleh sebab itu kita belajar kepada bangsa Israel, ya, dalam suasana atau ketakutan, impitan, bahkan kemarahan yang mereka keluarkan, emosi mereka ketika mereka di padang gurun karena tidak bisa makan, tidak bisa minum, Tuhan membuktikan pemeliharaannya kepada bangsa Israel mengenai Tuhan memberikan makan ikan mereka itu burung puyuh, dan makanan mereka adalah manna. Dan Tuhan memberikan sesuai dengan keperluan mereka, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi doa kita di doa Bapa kami kan ada, berikanlah makanan kami secukupnya. Itu tidak salah, saudaraku. Tuhan akan memberikan apa yang saudara perlukan secukupnya, tidak lebih dan tidak kurang. Karena hari ini cukuplah hari ini, dan esok itu urusan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan kembali sekali lagi, jangan pernah takut. Kalau saudara takut, saya yakin dan percaya saudara tidak akan mengandalkan Tuhan. Tetapi serahkan seluruh apa yang kamu butuhkan. Engkau yang tidak punya pekerjaan, engkau yang tidak memiliki biaya kebutuhan studi, engkau yang tidak memiliki apa-apa dalam setiap kebutuhan, apalagi di masa pandemi ini. Firman Tuhan mengatakan, jangan khawatir bahwa Tuhan selalu mencukupkan dan mencukupkan apa yang saudara butuhkan. Ya. Kemudian Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan yang ketiga adalah bekerja. Ya. Ketika Tuhan memberikan makanan, ya, manna sesuai keperluan mereka, mereka akan bekerja. Ya, mereka akan memungut manna itu. Ya, manna itu. Mereka akan memungut secukupnya
sesuai dengan keperluan mereka. Ya. Karena mana itu ketika Tuhan berikan hari ini juga habis. Ya. Jadi ambil secukupnya. Begitu juga yang dialami oleh bangsa Israel. Di masa pandemi ini, saudaraku, kita harus bekerja. Ya, sebagai anak Tuhan, tetap andalkan Tuhan walaupun di masa pandemi. Ya. Apa yang saudara lakukan? Berdoa. Berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Berdoa bukan hanya sekali ketika engkau membutuhkan sesuatu kepada Tuhan baru engkau berdoa. Saya mau katakan, berdoalah setiap saat. Sampaikan apa yang engkau butuhkan kepada Tuhan. Jangan minta yang tidak kamu butuhkan, karena Tuhan tidak akan memenuhi. Berdoa dan meminta kepada Tuhan apa yang engkau perlukan saat ini. Maka Tuhan, percayalah dengan imanmu, Tuhan akan beri. Yang kedua, tidak boleh disisakan untuk esok hari, ayatnya ke-19 ya. Jadi yang saya katakan pertama, bekerja untuk memungut manna, bekerjalah hanya kebutuhan hari ini, jangan untuk besok. Karena ketika saudara mengambil besok, itu akan habis, mati. Seperti nanti akan saya bahas selanjutnya ya. Karena kalau saudara mengambil lebih, maka dia akan berulat dan berbau busuk. Nah, jadi kalau Tuhan katakan berikan perintah kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa, pungut atau bekerjalah memungut manna hanya untuk hari ini, jangan ambil untuk besok. Karena akibatnya ketika saudara memungut lebih untuk kebutuhan misalnya hari ini dan besok dan seterusnya, maka akan berulat dan berbau busuk. Kemudian memungut hanya di pagi hari, bukan di siang hari. Itu ada di ayat 21 ya, teman-teman bisa lihat, saudara-saudara bisa melihat ya. Memungut hanya di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Ya, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita melanggar ya. Bangsa Israel harus taat, dan mereka taat memungut di pagi hari. Karena apa? Itu sesuai dengan perintah Tuhan. Ya. Kemudian hari ke-6 memungut 2 kali lipat. Pertanyaannya, kenapa? Di hari biasa-biasa Tuhan tidak mengizinkan orang memungut manna 2 hari, 3 hari untuk sekali memungut. Kenapa? Nah, bedanya kenapa Tuhan memberikan perintah ini di ayat 22 ya. Hari ke-6 memungut 2 kali lipat. Karena hari ke-7 adalah hari Sabat dan hari perhentian. Ya. Dan di hari Minggu atau hari Sabat itu adalah orang semuanya tidak ada yang bekerja. Mereka semua memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Allah memberikan perintah agar mereka di hari yang ke-6 mereka memungut 2 kali lipat. Ya, untuk kebutuhan misalnya seperti kita hari Sabtu dan hari Minggu. Ya. Pertanyaannya, ya saudaraku, pertanyaannya adalah, apakah kalau kita memungut 2 kali lipat akibatnya tadi berulat dan berbau busuk? Nah, itu kembali lagi, itu semua ada di koridornya Tuhan. Itu semua ada di rancangannya Tuhan. Kita tidak bisa melanggar apa perintah Tuhan, dan kita tidak bisa mengatakan, oh Tuhan ini tidak bisa, Tuhan memberikan perintah yang pertama kayak gini, tidak bisa seperti ini, harus dulu dong, kalau seperti ini harus dulu dong beberapa hari. Tidak ya. Kemudian hari Sabat tidak ada manna. Nah, itu kenapa Tuhan mengatakan orang bangsa Israel harus memungut manna 2 kali lipat di hari yang ke-6? Karena di hari Sabat Tuhan tidak akan menurunkan manna, dan mereka fokus harusnya berdoa, ya berdoa. Pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah dipelihara Tuhan, saudaraku? Apakah engkau mengandalkan Tuhan? Di masa pandemi ini banyak orang-orang di sana tidak mengandalkan Tuhan. Apakah engkau juga tidak mengandalkan Tuhan dan tidak dipelihara oleh Tuhan, atau bagaimana? Kedua, apa bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupanmu saat ini? Ya, apakah engkau merasa sedih?
Apakah Tuhan selalu mencukupkan kebutuhanmu? Saudara yang tahu. Yang ketiga, jika Tuhan sudah memelihara, apalagi yang harus kita khawatirkan? Nah, kebanyakan orang ya, ketika sudah dipelihara sekali Tuhan yang mencukupkan apa yang dia butuhkan, mereka tidak berdoa lagi, tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika mereka sudah tidak ada sudah sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, berdoa mati-matian, saudaraku. Itu bagi saya itu sangat lucu sekali kalau orang-orang seperti ini. Ya. Mereka hanya membutuhkan Tuhan ketika mereka butuh. Namun saya katakan, carilah Tuhan sepanjang hari. Carilah Tuhan sepanjang saat. Karena di masa pandemi ini, hanya Tuhanlah yang menjadi tempat pertolongan, tempat perlindungan, tempat pemeliharaan. Jangan pernah khawatir bersama dengan Tuhan. Jangan pernah ragu pertolongan Tuhan. Jangan pernah ragu pemeliharaan Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata. Ya dan amin. Salam. Syukur bagi Tuhan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.